Assalamualaikum kawan inspirasi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di setiap harinya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas merasa gelisah. Dia duduk di sebuah pantai, dan memandang ke arah laut yang luas, yang terbentang di depannya. Abu Nawas adalah seorang yang selalu haus petualangan, dan kali ini, keinginan untuk menjelajahi lautan telah menguasai pikirannya. Dia memutuskan untuk mengambil langkah berani. Abu Nawas pergi menemui seorang teman dekatnya, seorang nelayan berpengalaman bernama Ali, yang memiliki perahu kecil. Dengan penuh semangat, Abu Nawas meminta izin untuk meminjam perahu Ali, dan menjelajahi lautan. Ali, yang tahu betapa Abu Nawas adalah seorang yang suka berpetualang, dan suka mencoba hal-hal baru, setuju dengan syarat, bahwa Abu Nawas akan mendengarkan nasihatnya sebelum berlayar. Ali memberinya beberapa petunjuk penting tentang navigasi laut, dan juga memberikan bekal makanan dan minuman, yang cukup untuk beberapa hari. Perjalanan pertama Abu Nawas di lautan pun dimulai. Dia melihat laut yang biru, dan tak terbatas membentang di sekitarnya. Meskipun gelisah, dia merasa sangat bersemangat. Sementara ia berlayar, ia merenung tentang keajaiban alam, dan dunia yang begitu besar. Di tengah lamunannya, Abu Nawas tiba-tiba merasa lapar. Dia membuka bekal yang diberikan Ali, dan sambil makan, dia melihat burung-burung camar yang berterbangan di sekitarnya. Abu Nawas memutuskan untuk memberi makan burung-burung itu, dan menyebarkan sebagian rotinya. Burung-burung camar itu terbang mendekat, dan dengan cepat memakan makanan yang ia berikan. Abu Nawas tersenyum, merasa senang bisa berbagi makanan dengan makhluk-makhluk laut. Namun, perjalanan ini belum berakhir. Abu Nawas merasa semakin dekat dengan petualangan sejati di lautan, yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia berlanjut dengan hati penuh semangat, berharap untuk menghadapi keajaiban, dan tantangan yang lebih besar. Dia merasa semakin jauh dari daratan, dan terpesona oleh keindahan alam laut. Matahari bersinar cerah, dan air laut biru, membentang sejauh mata memandang. Namun, semakin jauh dia berlayar, semakin besar rasa ketidakpastian yang meliputi hatinya. Tiba-tiba, dalam perjalanannya yang mengagumkan, Abu Nawas melihat cahaya kecil di kejauhan. Ia mendekatinya, dan menyadari bahwa itu adalah perahu-perahu nelayan, yang sedang mencari ikan di tengah laut. Ada beberapa perahu dengan nelayan-nelayan yang sibuk dengan jaring-jaring mereka. Abu Nawas merasa lega, melihat manusia lain di tengah lautan yang luas. Dia mendekati salah satu perahu, dan berbicara dengan seorang nelayan yang bernama Hasan. Hasan adalah seorang nelayan berpengalaman, dan memiliki wajah yang penuh keriput, akibat bertahun-tahun bekerja di laut. Abu Nawas bercerita kepada Hasan, tentang petualangannya, dan bagaimana ia ingin menjelajahi lautan. Hasan mendengarkan dengan penuh perhatian, dan tertarik dengan semangat Abu Nawas. Namun, Hasan juga memberikan peringatan penting. Hasan menjelaskan tentang keajaiban, dan bahaya di lautan. Dia menceritakan kisah tentang badai mengerikan, monster laut, dan perjalanan yang kadang-kadang bisa berakhir tragis. Abu Nawas mendengarkan dengan serius, menyadari bahwa petualangan ini tidak hanya tentang keindahan, tetapi juga tentang keberanian, dan kewaspadaan. Hasan memberikan beberapa petunjuk berharga kepada Abu Nawas, tentang cara bertahan di lautan, termasuk bagaimana membaca tanda-tanda cuaca, dan navigasi yang benar. Dia juga berbagi beberapa resep masakan laut yang enak, yang mungkin berguna untuk Abu Nawas. Dalam perjumpaan yang singkat ini, Abu Nawas belajar banyak tentang laut, dan dunia nelayan. Dia merasa lebih siap untuk melanjutkan petualangannya, dan menyadari bahwa di lautan ini, dia tidak sendirian. Dengan senyum dan ucapan terima kasih, Abu Nawas meninggalkan perahu Hasan, dan melanjutkan petualangannya dengan hati yang lebih bersemangat, dan bijaksana. Setelah berpisah dari perahu nelayan Hasan, Abu Nawas merasa lebih yakin dan bersemangat, untuk menjelajahi lautan yang masih luas. Dia melanjutkan perjalanannya, dengan memandang kebiruan laut yang tiada taraf. Matahari terus bersinar terang,
memantulkan cahaya di permukaan air yang tenang. Abu Nawas terpesona oleh keindahan alam laut. Ia bisa melihat ikan-ikan berenang di bawah perahunya, beberapa di antaranya berkilau dengan warna-warna cerah. Terumbu karang indah membentang di dasar laut, dengan anemon laut yang mengembang, dan menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan kecil. Saat dia memandang ke bawah, Abu Nawas tiba-tiba melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Lumba-lumba berenang di sekitarnya. Mereka muncul ke permukaan air, dan bermain dengan riang, melompat ke udara, dan menari-nari, sebelum kembali ke dalam laut. Abu Nawas merasa sangat beruntung, bisa melihat lumba-lumba yang cantik ini. Sementara itu, burung-burung laut terbang rendah di atas perahunya, dan menyanyikan lagu-lagu mereka. Abu Nawas merasa seperti tengah berada di dunia ajaib, yang penuh dengan kehidupan dan keindahan. Selama perjalanan ini, Abu Nawas belajar lebih banyak tentang ekosistem laut, dan keragaman makhluk laut yang ada. Ia merasa terhubung dengan alam lebih dari sebelumnya, dan semakin menghargai keajaiban laut yang ia jelajahi. Meskipun ada banyak keindahan di sekitarnya, Abu Nawas juga menyadari bahwa lautan adalah tempat yang penuh dengan misteri dan tantangan. Ia merasa semakin siap untuk menjalani petualangannya, sambil terus mencari keajaiban-keajaiban, dan menghadapi semua yang lautan tawarkan. Perjalanan Abu Nawas di lautan terus berlanjut, dipenuhi dengan keajaiban alam, dan pengalaman yang mendalam. Namun, tidak semua perjalanan di laut akan selalu tenang dan indah. Saat Abu Nawas sudah berada di tengah lautan, awan mendung tiba-tiba mulai berkumpul di langit. Angin pun mulai bertiup lebih kencang, dan ombak laut menjadi semakin tinggi. Abu Nawas merasa hawa dingin menembus tulangnya, dan dia mulai merasa gelisah. Badai sedang mendekat dengan cepat, dan perahu kecilnya mungkin dalam bahaya. Abu Nawas ingat nasihat dari nelayan Hasan, yang telah memberinya beberapa petunjuk tentang bagaimana menghadapi badai. Dia segera mulai mengambil tindakan. Dia mengamankan segala sesuatu yang bisa terbang dari perahunya, mengikat dirinya dengan kuat ke perahu, dan berusaha menjaga keseimbangan saat ombak dan angin kencang menggoyangkan perahunya. Badai melanda dengan keras. Hujan deras turun dari langit, dan petir menyambar di kejauhan. Ombak-ombak besar bergulung-gulung, dan mengancam untuk menghempaskan perahunya. Abu Nawas berdoa dengan keras, meminta perlindungan dari Allah, dan tetap berpegang pada keyakinan bahwa dia akan melewati badai ini. Waktu berlalu dengan lambat, dan Abu Nawas merasa seperti dia berada dalam badai selama berjam-jam. Namun, akhirnya, badai mulai mereda. Angin kembali menjadi sejuk, dan ombak-ombak mulai tenang. Abu Nawas merasa lega, dan bersyukur bahwa dia berhasil bertahan dalam badai yang ganas ini. Badai itu mungkin telah membuatnya ketakutan, tetapi itu juga mengajarkan Abu Nawas sebuah pelajaran berharga tentang ketahanan, keberanian, dan bagaimana menghadapi tantangan yang tak terduga. Ia melanjutkan perjalanannya di laut, dengan tekad yang lebih kuat, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang dalam petualangan lautnya yang menakjubkan. Setelah menghadapi badai yang ganas, perjalanan Abu Nawas di lautan kembali menjadi lebih tenang. Angin sepoi-sepoi kembali membantu perahunya melaju di atas air laut yang tenang. Namun, saat matahari mulai terbenam, Abu Nawas menyadari bahwa dia harus mencari tempat berlindung untuk bermalam. Dalam jarak dekat, Abu Nawas melihat pantai, dan sebuah pulau kecil yang tampak terpencil. Dengan lega, dia mengarahkan perahunya ke pantai, dan berlabuh. Abu Nawas berjalan ke daratan, dan merasa bersyukur, telah menemukan tempat berlindung untuk malam ini. Saat menjelajahi pulau tersebut, dia merasa seperti telah menemukan surga tersembunyi. Pulau ini begitu indah, dengan hutan hijau yang lebat, pantai berpasir putih, dan pemandangan laut yang memukau. Abu Nawas merasa, dirinya adalah orang pertama, yang pernah menginjakan kaki di pulau ini. Tapi ternyata, di tengah pulau, Abu Nawas bertemu dengan sekelompok suku pribumi yang tinggal di sana. Mereka adalah orang-orang yang ramah, dan penuh keramahan. Mereka menyambut Abu Nawas dengan senyum hangat,
dan memberinya makanan dan tempat tinggal untuk malam itu. Abu Nawas mendengar cerita-cerita menarik tentang kehidupan suku ini. Mereka hidup sederhana dan saling membantu. Mereka mengajarkan cara bertahan di pulau, termasuk bagaimana mendapatkan makanan dan mencari air bersih. Selama beberapa hari, Abu Nawas menjelajahi pulau tersebut bersama suku pribumi ini. Dia belajar banyak hal tentang alam dan lingkungan pulau ini. Mereka mengajarkannya tentang tanaman obat-obatan yang tumbuh di hutan, dan bagaimana menjaring ikan di perairan sekitar pulau. Selama waktunya di pulau terpencil ini, Abu Nawas juga merenungkan tentang kehidupan, dan betapa berharganya alam. Dia merasa sangat bersyukur atas tempat perlindungan ini, dan berjanji untuk selalu menjaga alam, dan keindahan pulau ini di masa mendatang. Namun, petualangan Abu Nawas di pulau terpencil ini belum berakhir. Ia masih memiliki banyak hal untuk menjelajahi dan belajar, serta mengungkap misteri yang mungkin tersembunyi di pulau ini. Pulau terpencil tempat Abu Nawas berlabuh, menyimpan banyak misteri yang menarik. Setelah beberapa hari berada di sana, Abu Nawas semakin penasaran dengan apa yang bisa ditemukan di pulau ini. Ia memutuskan untuk menjelajahi lebih dalam pulau, untuk mencoba mengungkap beberapa misteri yang mungkin tersembunyi. Abu Nawas mengikuti jejak-jejak di hutan, menyusuri hutan lebat yang penuh dengan tumbuhan dan binatang yang eksotis. Dia menemukan gua yang tersembunyi di tengah hutan, dan ketika dia masuk ke dalamnya, dia terkejut melihat beberapa petunjuk misterius. Di dalam gua itu, ada lukisan-lukisan kuno di dinding gua yang menggambarkan cerita-cerita kuno. Abu Nawas mencoba menguraikan arti dari lukisan-lukisan ini, dan mencatatnya dalam buku catatannya. Lukisan tersebut menggambarkan sejarah suku pribumi pulau ini, dan kisah-kisah yang tak terlupakan. Selama perjalanan menjelajahi pulau, Abu Nawas juga menemukan beberapa benda kuno, yang mungkin memiliki nilai sejarah. Salah satunya adalah kalung berlian yang mengkilap di bawah sinar matahari. Dia merasa makin yakin bahwa pulau ini memiliki banyak cerita dan rahasia yang belum pernah terungkap. Abu Nawas juga mulai mendengar cerita-cerita dari suku pribumi pulau. Mereka menceritakan legenda tentang harta karun yang mungkin tersembunyi di pulau ini, sebuah harta yang konon membawa keberuntungan bagi siapapun yang menemukannya. Abu Nawas merasa tertarik dengan cerita ini dan ingin mencari tahu apakah harta karun tersebut benar-benar ada. Di dalam hutan, Abu Nawas juga mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Dia sering merasakan hadirnya kekuatan gaib yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin ini adalah petunjuk bahwa ada misteri yang lebih besar yang harus diungkap di pulau ini. Dengan semangat petualangan yang membakar, Abu Nawas memutuskan untuk terus menjelajahi pulau ini dan mengungkap lebih banyak misteri. Ia merasa bahwa petualangan di pulau ini masih panjang dan penuh dengan kejutan yang menanti. Saat Abu Nawas terus menjelajahi pulau terpencil dan mengungkap misteri yang ada di dalamnya, dia juga mulai mendalami hubungannya dengan makhluk laut yang menghuni perairan sekitar pulau. Abu Nawas merasa tertarik dan terinspirasi oleh keberagaman makhluk laut yang ia temui selama petualangannya. Dia menghabiskan waktu berjam-jam berenang dan menyelam di perairan jernih di sekitar pulau. Abu Nawas bertemu dengan makhluk-makhluk laut yang menakjubkan, seperti kura-kura yang lambat dan pemalu, ikan-ikan eksotis dengan warna-warna cerah, dan bahkan udang yang berenang cepat di antara terumbu karang. Abu Nawas juga menemukan ekosistem bawah laut yang indah, dengan terumbu karang yang hidup dan beraneka ragam. Ia menyaksikan kehidupan di bawah air, di mana ikan-ikan kecil bersembunyi di antara terumbu karang, dan udang-udang bersihkan terumbu karang dari alga yang tidak diinginkan. Selama petualangannya bersama makhluk-makhluk laut ini, Abu Nawas belajar lebih banyak tentang keseimbangan alam, dan pentingnya menjaga ekosistem laut. Dia mengerti betapa pentingnya menjaga lingkungan laut, agar keindahan alam ini tetap ada untuk generasi mendatang. Tidak hanya itu, Abu Nawas merasa ada keajaiban dan kedamaian dalam dunia laut yang menghubungkannya dengan alam secara mendalam. Dia sering duduk di pantai, memandang horizon yang luas, dan mendengarkan suara ombak yang tenang.
Rasanya seperti ia adalah bagian dari alam itu sendiri. Berteman dengan makhluk laut, dan merenungi keindahan alam bawah laut, membuat Abu Nawas semakin yakin, bahwa petualangan ini adalah pengalaman yang tak ternilai. Ia merasa terhubung dengan alam, dan bersumpah untuk selalu menjaga kelestariannya. Dengan semangat yang lebih kuat, ia melanjutkan pencarian misteri di pulau terpencil ini, dan berharap dapat mengungkap lebih banyak rahasia alam yang menakjubkan. Waktu berlalu begitu cepat bagi Abu Nawas saat dia menjalani petualangan di pulau terpencil. Dia telah menjelajahi hutan yang lebat, mengungkap misteri di gua-gua, dan bahkan berteman dengan makhluk-makhluk laut yang eksotis. Namun, seperti semua petualangan, saatnya tiba untuk berpamitan dan kembali ke daratan. Pada pagi cerah, Abu Nawas bersiap-siap untuk meninggalkan pulau ini. Dia memberi selamat dan berterima kasih kepada suku pribumi yang telah menjadi teman dan tuan rumah yang baik selama kunjungannya. Mereka memberinya bekal makanan dan air, serta nasihat bijak tentang petualangan di laut yang akan datang. Abu Nawas merasa berat hati saat ia melepaskan tali perahunya dan berlayar menjauh dari pantai pulau. Dia merenungkan semua pengalaman yang telah dia alami selama di pulau ini, dan merasa terhubung dengan alam lebih dari sebelumnya. Selama perjalanan pulang, Abu Nawas merenung tentang pelajaran berharga yang telah ia pelajari selama petualangannya. Dia mengerti betapa pentingnya menjaga lingkungan alam, serta menghormati dan memahami keberagaman makhluk hidup di dalamnya. Ketika dia akhirnya kembali ke kampung halamannya, teman-teman dan keluarganya menyambutnya dengan gembira. Mereka mendengarkan dengan antusias cerita-cerita petualangan Abu Nawas di pulau terpencil, dan menikmati makanan laut segar yang dibawanya sebagai bukti petualangannya. Pulau terpencil dan pengalaman di laut telah memberikan Abu Nawas banyak pelajaran yang tak ternilai harganya. Dia telah menjadi lebih bijak, lebih bersyukur, dan lebih sadar akan pentingnya menjaga alam. Kisah petualangannya di lautan dan pulau terpencil ini tetap dikenang sebagai inspirasi bagi banyak orang di kampung halamannya. Meskipun Abu Nawas telah kembali ke daratan, dia tahu bahwa petualangan di lautan tidak pernah benar-benar berakhir. Semangat petualangannya tetap menyala, dan ia selalu siap untuk menjelajahi dunia dan menemukan keajaiban-keajaiban alam yang masih menunggu untuk diungkap. Setelah kembali ke kampung halamannya dari petualangan di pulau terpencil, Abu Nawas menjadi bintang di antara teman-teman dan keluarganya. Mereka sangat penasaran dengan semua cerita yang dia bawa dari petualangannya di laut dan pulau. Abu Nawas duduk di bawah pohon besar di desanya, dikelilingi oleh teman-teman dan keluarganya yang ingin mendengar kisah-kisahnya. Dengan senyum di wajahnya, Abu Nawas mulai menceritakan kembali petualangannya yang penuh keajaiban. Ia bercerita tentang awal petualangan di laut, pertemuan dengan nelayan Hasan, badai ganas yang dia hadapi, dan keindahan laut yang membuatnya terpesona. Dia menjelaskan betapa pentingnya belajar dari alam, dan menjaga lingkungan. Ketika Abu Nawas tiba di pulau terpencil, semua yang mendengarkan mulai merasa penasaran. Mereka terpukau dengan cerita tentang pertemuannya dengan suku pribumi, misteri di gua, dan legenda harta karun. Abu Nawas menjelaskan betapa indahnya pulau tersebut, dan betapa beruntungnya dia bisa menjalani pengalaman unik itu. Kemudian, dia berbicara tentang pertemanannya dengan makhluk laut, seperti kura-kura, ikan-ikan eksotis, dan udang. Ia menceritakan betapa pentingnya menjaga ekosistem laut, dan merenungi hubungannya yang mendalam dengan alam. Kisah Abu Nawas tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memberikan banyak pelajaran berharga kepada teman-teman dan keluarganya. Mereka mengerti betapa pentingnya menjaga alam, dan keberanian untuk menjelajahi dunia. Mereka juga merasa terinspirasi untuk menghargai keindahan di sekitar mereka, dan mungkin mencoba petualangan mereka sendiri. Seiring matahari terbenam, Abu Nawas mengakhiri ceritanya dengan senyum di wajahnya. Teman-teman dan keluarganya memberinya tepuk tangan dan ucapan terima kasih, karena telah berbagi pengalaman yang menakjubkan. Mereka berjanji untuk menjaga lingkungan mereka, dan selalu siap untuk petualangan yang menunggu mereka di masa depan. Ceritanya menjadi inspirasi bagi generasi mendatang,
dan kisah petualangannya di lautan dan pulau terpencil, selalu akan dikenang sebagai bagian dari warisan mereka. Setelah berbagi cerita, dan pengalaman petualangan yang luar biasa, Abu Nawas menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang di kampung halamannya. Kisahnya tentang keberanian, kebijaksanaan, dan cinta pada alam membuat banyak orang terinspirasi untuk menjalani petualangan mereka sendiri dan menghargai alam di sekitar mereka. Abu Nawas memutuskan untuk berbagi lebih banyak pelajaran yang dia pelajari selama petualangannya di lautan dan pulau terpencil. Ia berkumpul dengan anak-anak di desanya dan mulai mengajar mereka tentang keajaiban alam dan kebutuhan untuk menjaganya. Dia membantu anak-anak memahami pentingnya menjaga lingkungan laut, dan berbagi cerita tentang teman-teman lautnya, seperti kura-kura, ikan-ikan eksotis, dan udang. Anak-anak menjadi lebih sadar tentang keberagaman makhluk hidup di lautan, dan menyadari bahwa mereka juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi ekosistem laut. Abu Nawas juga melibatkan suku pribumi dari pulau terpencil dalam upaya pelestarian alam. Mereka bekerja bersama untuk menjaga hutan dan laut yang mereka cintai, serta menjelajahi cara-cara baru untuk menjaga lingkungan mereka tetap lestari. Pesan Abu Nawas tentang pentingnya menjaga alam dan kehidupan laut menyebar ke seluruh negeri. Masyarakatnya mulai mengambil langkah-langkah untuk menjaga lingkungan mereka dan merawat alam dengan lebih baik. Selama beberapa tahun, Abu Nawas terus menjadi panutan dan pembawa inspirasi bagi banyak orang. Dia terus menjelajahi dunia dan mengungkap keindahan dan misteri yang masih menunggu untuk diungkap. Abu Nawas telah membuktikan bahwa melalui petualangan dan pengalaman, kita dapat memahami lebih dalam keajaiban alam dan mengambil tindakan untuk melindunginya. Petualangan Abu Nawas di lautan dan pulau terpencil akan selalu menjadi contoh tentang bagaimana menjaga alam dan mendidik generasi mendatang untuk merawat planet ini dengan lebih baik. Demikianlah akhir dari petualangan Abu Nawas di lautan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah-kisah Abu Nawas selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.